Maka pertanyaannya, bagaimana caranya agar hati kita menjadi tenang? Jawabannya langsung Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman itu dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang. Sampai nanti rumusnya ada 3 agar kita mendapatkan ketenangan hati. Apa itu? 1, meyakini perjumpaan dengan Allah. Teman-teman sayang, hidup di dunia ini gak lama, sementara. Semua sementara. Terus untuk apa kita gelisah dengan yang sementara ini? Orang yang akan tenang dia tahu tujuannya. Kalau ada lika-liku yang datang di dunia sementara, maka mohon maaf teman-teman, yang lagi di atas jangan sombong, yang lagi di bawah jangan putus asa. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Kenapa? Karena hidup ini hanya sementara. Kita yakin perjumpaan dengan Allah. Ya Allah, kalau dengan cara ini adalah caraku untuk bisa berjumpa denganmu, untuk bisa menemukan nikmat bersama dengan dirimu, bisa nangis di sepertiga malam, tenang, semua baik-baik aja. Yang penting hidup kita tahu tujuannya, berjumpa dengan siapa? Allah. Teman-teman sayang, hidup di dunia ini gak lama. Besok lusa kita akan ketemu dengan jadwal yang pasti, namanya mati. Semua pasti akan mati. Setelah mati manusia masuk ke alam yang keempat, namanya alam apa? Alam kubur. Akan kita datangi. Alam kiamat akan kita jumpai. Setelah itu dibangkitkan yaumul ba'ats. Setelah itu dikumpulkan yaumul mahsyar. Setelah itu ditimbang yaumul mizan. Setelah itu dihitung yaumul hisab. Setelah itu diberikan pertolongan yaumus syafa'ah. Setelah itu diperjalankan yaumus syirat. Baru kemudian Allah tentukan surga dan nerakanya. Ternyata selama ini kita yang sibuk dengan dunia salah. Kenapa? Karena bukan ini tujuan kita. Jadi kalau ada yang datang, ada yang pergi, ada yang nyakitin, ada yang hianatin, biasa aja. Karena ini bagian lika-liku kehidupan skenario dari Allah agar kita bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rumus yang kedua apa? Menerima ketentuan dari Allah. Kalau hati mau tenang, belajar ridho, belajar menerima ketentuan Allah. Coba Ahilman mau tanya, kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang paling baik? Kita punya mau, Allah punya mau. Kemauan siapa yang paling baik? Kenapa teman-teman selalu ngotot harus sesuai dengan apa yang kita mau? Karena sebenarnya mohon izin ya, kadang Allah itu tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi Allah memberi apa yang kita butuhkan. Maka teman-teman jangan ngerasa kenapa aku udah minta begini tapi yang datang begitu. Boleh jadi Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Ingat ya teman-teman sayang, kalau kita minta sesuatu dan ternyata hasilnya nggak sesuai dengan maunya kita, boleh jadi itu adalah cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang nggak baik untuk kita. Kadang kegagalanmu pada satu hal itu adalah cara Allah untuk menyelamatkanmu pada sesuatu yang tidak baik untuk hidupmu. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Kita ngerasa enggak, harusnya begini. Kata siapa? Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Tugasmu itu bukan mendikte, tugasmu itu bukan memaksa Allah. Tugasmu itu hanya minta sama Allah mana yang terbaik. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ketika doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi ketika doaku tidak dikabulkan, aku lebih bahagia. Kok bisa? Karena saat doaku dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang aku mau. Tapi saat doaku belum dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang Allah mau. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku tidak peduli tentang sesuatu yang menyenangkanku atau yang menyedihkanku. Kenapa? Karena aku tidak tahu mana yang terbaik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Maka ketenangan hati akan didapatkan kalau kita ridho dengan ketentuan
Allah. Jadi mulai hari ini, ketika kita mendapatkan sesuatu yang gak sesuai, kita katakan, ya Allah, makasih, karena Engkau lebih tahu mana yang terbaik untukku. Bukan Allah tak mendengar doamu, bukan Allah tak menyaksikan permintaanmu, bukan Allah tak tahu permohonanmu. Allah tahu, tapi Allah tahu juga mana yang terbaik untuk dirimu. Maka tugasmu hanya meminta, hanya berdoa. Biarkan hasilnya Allah yang menentukan. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Doa itu seperti payung. Payung itu tidak akan bisa membuat hujan itu berhenti gara-gara payung. Tapi payung bisa melindungi dirimu dari derasnya hujan sehingga nggak nyampe ke tubuhmu. Itulah doa. Doa itu tidak lantas membuat hidupmu nggak ada masalah, enggak. Tapi dengan doa, minimal hatimu akan tenang ketika dilanda dengan masalah. Maka teman-teman sayang, siapapun yang hari ini ngerasa bahwa aku tuh berat banget hidupnya, aku tuh ngerasa hopeless banget dengan harapan yang aku minta, jangan khawatir, ada doa kekuatannya. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka pasti Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Maka rumus yang kedua, agar hati tenang, ridho, menerima ketentuan Allah. Dan yang ketiga, merasa cukup dengan pemberian Allah. Teman-teman sayang, apakah ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Demi Allah, tidak ada yang kurang. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Allah itu maha mencukupkan aku, dan Allah adalah Tuhan yang paling mencukupkan aku. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Yang kurang siapa AA? Yang kurang kita saja. Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Teman-teman sayang, jangan minta banyak, karena yang banyak belum tentu cukup. Tapi mintalah cukup. Gak usah khawatir dengan hidup. Sekarang ada penyakit yang kadang-kadang jadi nggak bikin hidup kita bahagia. Apa penyakit itu? Ada dua. Satu, insecure. Dua, overthinking. Apa itu insecure? Rendah diri. Teman-teman sayang, jangan rendah diri dengan hidup ini. Allah menciptakan kita dengan banyak kelebihan. Fokus dengan kelebihanmu, jangan fokus dengan kekuranganmu. Udahlah, dibikin santai aja hidup mah, jangan insecure. Dan yang kedua, jangan overthinking. Apa itu overthinking? Artinya terlalu banyak memikirkan sesuatu yang tidak harus kita pikirkan. Teman-teman sayang, kalau mau bahagia, rumusnya don't worry. Apa artinya? Jangan terlalu banyak khawatir. Apa yang tidak harus kita khawatirkan? Tolong catat 3. 1. Jangan khawatirkan masa lalu. Yang sudah berlalu biarlah, yang sudah lewat biar lewat. Betul? Teman-teman sayang, orang yang tidak akan bahagia apa dan siapa mereka? Orang yang menghadirkan masa lalunya untuk hidup masa kini. Udah teman-teman, jangan khawatir dengan masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Yang kedua, jangan terlalu cemas dengan masa depan. Ngapain mikirin yang belum tentu terjadi? Kita kadang-kadang mikir, nanti gimana? Jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Dan yang terakhir, jangan terlalu khawatir dengan penilaian manusia. Kita itu tidak dituntut untuk lebih baik dari orang lain. Kita hanya dituntut untuk lebih baik dari kita yang sebelumnya. Teman-teman sayang, kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang nggak suka sama kita. Udah berbuat baik aja masih ada yang nggak suka sama kita. Terus gimana tuh Ustadz? Belajarlah dari matahari yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatkannya. Sibuk aja dengan kebaikan-kebaikan, dan kita yakin setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Kalau hati mau tenang, 3 rumusnya. 1. Meyakini perjumpaan dengan Allah. 2. Menerima ketentuan dari Allah. 3. Merasa cukup dengan pemberian dari Allah.